pagi, selamat siang, selamat malam. Saya hadir lagi kepada teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi kriptografi untuk ujian akhir semester makul keamanan sistem keamanan informasi. Baiklah, di sini saya telah menyediakan materinya. Materi pembahasan adalah materi kriptografi. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Michel Palisco, NIM 3201816052 dari kelas 6C. Pengertian: kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kryptos dan graphen. Kryptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphen memiliki arti menulis. Maka makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, ilmu kriptografi atau bisa juga disebut kriptologi disebut juga dengan sandi sastra. Tujuan dari ilmu kriptografi adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Pun salah satu tujuannya yang lain ialah menganalisis komunikasi yang sulit dipahami. Istilah-istilah yang ada di kriptografi. Kriptografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan informasi dari penerima yang tidak berhak. Berasal dari bahasa Yunani, kratos artinya tersembunyi dan graphen yang artinya menulis. Kriptanalysis adalah aksi untuk memecahkan mekanisme kriptografi dengan cara mendapatkan plain text atau kunci dari ciphertext yang digunakan untuk mendapatkan informasi berharga, kemudian mengubah atau memasukkan pesan dengan tujuan untuk menipu penerima yang sesungguhnya. Ketiga, kriptologi adalah ilmu yang mencakup kriptografi dan kriptanalysis. Encryption atau transformasi adalah ke dalam bentuk yang tidak dapat terbaca tanpa sebuah kunci tertentu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan privasi dengan menyembunyikan informasi dari orang-orang yang tidak ditunjukkan, bahkan mereka yang tidak memiliki akses ke data terenkripsi. Kelima, deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu transformasi data terenkripsi kembali ke bentuk semula. Plain text adalah data atau pesan sebelum dilakukan proses encryption atau data sesudah dilakukan proses description. Ciphertext adalah data yang dilakukan proses encryption. Ini adalah terminologinya: kunci enkripsi, plain text, menuju ke ciphertext dan akan dibawa ke biner, jaringan ke bawah ciphertext untuk masuk ke dalam komputer itu dalam bentuk biner, kode biner. Tujuan: confidentiality, hanya bisa diakses orang tertentu. Authentication, pengirim penerima orang yang sebenarnya. Integrity, terjamin tidak berubah, rusak, ditambah, dan lain-lain. Non-repudiation, tidak terjadi pengingkaran.
Akses kontrol membatasi akses. Pembagian kriptografi seperti yang ada di gambar ini adalah pembagiannya enkripsi, dan di bawahnya dibagi cabang lagi menjadi konvensional dan kunci publik. Di bawah konvensional atau kunci simetris ada lagi bercabang dua, yaitu menjadi klasik dan modern. Substitusi Caesar Chipter. Tiap alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Ini adalah rumusnya. Dan contohnya saya gunakan sini Bengkayang. Jadi untuk substitusi Caesar Chipternya adalah kota Bengkayang adalah HL QX YBK DH X V K KD. Substitusi Vinenier Chipper ini adalah itunya, tabel cara penggunaan dan contohnya makan nasi. Hasil dari plain text-nya adalah CW MQJ PQOK. Jenis algoritma kriptografi. Algoritma simetri dibagi dua, yaitu block shifter, yaitu dash, idea, and ice. Poin B dibagi dua lagi, stream shifter, yaitu OTP, A5, dan RC4. Lalu algoritma asimetri yang terdiri dari RSA, DH, ACC, DSA. Fungsi hash MD5 yang terdiri dari MD5, SHA1. AES, Advanced Encryption Standard. DES dianggap sudah tidak aman. Perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. National Institute of the Standard of Technology (NIST) mengusulkan kepada pemerintah federal AES untuk sebuah standar kriptografi atau kriptografi yang baru. NIST mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard AES. Pada bulan Oktober 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Richdale, dibaca Richdale. Pada bulan November 2001, Richdale ditetapkan sebagai AES. Diharapkan Richdale menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, Richdale beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, disebut round key. Encrypting melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128,192 dan 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Ini adalah AES Advanced Encryption Standard. Jadi untuk catatan, satu word itu sama dengan 32 bit. Dan ini ada panjang, ukuran blok, dan putaran. Step-step dari tipe AES 125 dan AES 192, AES 256. RSA bisa ditemukan 3 orang, yaitu nama yang ditemukan oleh 3 orang, ya, bisa disebut Ron Rifets, Adi Schemer, and Leonard Edelman, yang kemudian disingkat RSA. Termasuk algoritma asimetri karena mempunyai 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Algoritma kunci publik yang paling terkenal dan yang paling banyak aplikasinya adalah RSA. Ditemukan juga oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute Technology, yaitu Ron Rifes, Adi Schemer, and Leonard Edelman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulit memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. RSA, pembangkit pasangan kunci. 1. Pilih 2 bilangan prima A dan B rahasia, dalam kurung rahasia. 2. Hitung N sama dengan AB
besaran N tidak perlu dirahasiakan. Ketiga, hitung ya, itu. Dan selanjutnya 4, 5. Dan hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan E, N. Kunci privat adalah pasangan D, N. Catatan N tidak bersifat rahasia, namun ia diperlukan pada perhitungan enkripsi deskripsi. RSA masih materi yang sama, yaitu kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat dan kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan E kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi ENB, maka dapat dihitung selanjutnya. Karena kunci enkripsi diumumkan dan tidak rahasia, maka kunci deskripsi dapat dihitung dan dari persamaan N. Penemunya algoritmanya menyarankan nilai A sama B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan E B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Raffets and kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. MD5 adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Raffets. MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD5 berhasil diserang oleh Cryptanalysis. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang yang menghasilkan message digits yang panjangnya 125 bit. Dengan panjang message digits 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan dua buah pesan atau lebih dari message digit yang sama. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang memadukan kata yaitu kriptos dan grpen. Kriptos berarti. Kesimpulannya, kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata yaitu kratos dan grpen. Kratos berarti tersembunyi dan rahasia atau rahasia, sedangkan grpen memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah adalah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Ada 3 fungsi dasar dalam algoritma kriptografi, antara lain enkripsi, deskripsi, dan kunci. Enkripsi berarti proses penyembunyian data pesan, mengubah plain text menjadi chip text, sedangkan deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, bertujuan untuk memahami pesan, dan ada kunci teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun deskripsi. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika ada salah-salah kata mohon maaf. Ini presentasi saya dari materi kriptografi. Selamat malam, siang, dan pagi. Semoga sehat selalu.